Baik, kita mulai kegiatan reses pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husni Bopeng SIP MSI, yang kami hormati Ibu Sekjam, Ibu Sekretaris Camat Pulau Ternate, yang kami hormati Bapak dan Ibu Lurah Kecamatan Pulau Ternate, yang kami hormati perangkat kelurahan yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita semua kembali bertemu di kegiatan reses Ibu Husni Bopeng SIP MSI sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, daerah pemilihan 1 Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat. Untuk kegiatan reses di sore hari ini merupakan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 di Kecamatan Pulau Ternate. Salam dan salawat tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para tabi'in. Insya Allah kita menjadi bagian yang mendapat syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berhadir pada reses hari ini, sebelum kita memulai reses pada sore hari ini, kita akan mendengarkan sedikit penyampaian sambutan dari Ibu Sekjam sekaligus membuka kegiatan reses sore hari ini dengan reses. Kepada Ibu Sekjam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Husni Bopeng SIP MSI sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1 Kota Ternate Halbar. Yang saya hormati para lurah sekecamatan Pulau Ternate. Yang saya hormati kepala-kepala seksi sekecamatan Pulau Ternate, para staf ASN maupun PTT di lingkup Kecamatan Pulau Ternate yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan berkahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf Ibu ini dari Pak Camat karena beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita pada sore hari ini karena kebetulan masih berduka. Jadi beliau menyampaikan kepada saya untuk mendampingi Ibu pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mungkin kegiatan reses sudah sering dilaksanakan. Untuk itu pada kegiatan reses kali ini yaitu seperti biasa untuk menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Untuk itu yang kami harapkan dari para lurah maupun perangkat kelurahan yang hadir pada sore hari ini mungkin bisa menyampaikan aspirasi yang ada di kelurahan masing-masing. Mumpung Ibu ini masih ada di sini. Jadi usulan-usulan mungkin ada yang tidak terakomodir lewat musrembang kemarin atau dilupakan, bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin itu saja sedikit arahan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris Camat yang sudah memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan reses kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya kita ucapkan selamat kepada Ibu Husni Bopeng SIP MSI karena alhamdulillah di periode 2024-2029 Ibu Husni Bopeng kembali terpilih menjadi anggota Dewan Provinsi Maluku Utara dari pemilihan 1 Ternate Halmahera Barat. Dan Bapak Ibu, tujuan reses adalah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah masing-masing
sebagai perwujudan dari perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Reses sendiri dilakukan dalam setahun sebanyak 3 kali, dan Ibu Husni Bopeng membawahi Komisi 3 di bidang infrastruktur, pertambangan, lingkungan hidup, dan Bapeda. Ibu Husni Bopeng adalah anggota DPRD Kota Ternate, sudah melewati 2 periode, kemudian di provinsi 2 periode, jadi total sudah 4 periode Ibu Husni Bopeng menjadi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pendidikan beliau S1 Ilmu Pemerintahan dan S2 Ilmu Politik. Ibu Husni Bopeng memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama Muhammad Kifari Bopeng, beliau juga seorang politisi dan pengusaha. Yang kedua ada Dr. Gigi Novira Ramadhani, dan yang ketiga Dr. Rifat Rizandi Bopeng. Suami beliau Bapak Umar Bopeng juga adalah seorang mantan politisi, anggota DPRD di Dapil Halut 2 periode, dan juga adalah seorang pengusaha. Dan Bapak Ibu, untuk langsung lebih tepat kita dengarkan apa yang menjadi kegiatan reses pada sore hari ini, paparan dari Ibu Husni Bopeng langsung kita dengarkan di kesempatan sore hari ini. Namun sebelum Ibu Husni menyampaikan maksud dan tujuan reses, saya buka dengan salah satu pantun. Berjalan-jalan mencari kawan, membawa nasi dikasih ikan dengan ketupat. Kegiatan reses anggota Dewan menyerap aspirasi, merealisasikan harapan masyarakat. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Husni Bopeng SIP MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sekjam, yang saya hormati Lurah Sekecamatan Pulau Ternate, yang saya hormati staf serta seluruh RT ya. Ada yang mewakili RT juga? Enggak. Oh, kepala seksi aja. Kepala seksi dan PTT yang berada di kantor lingkup kantor kecamatan Pulau Ternate. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho nyala sehingga pada siang menjelang sore ini kita dipertemukan dalam agenda reses saya sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya juga saya berikan apresiasi buat Bapak Ibu sekalian yang telah membuang waktu untuk hadir di gedung ini, di ruang ini. Saya sangat bersyukur dalam waktu libur, saat libur, tapi Bapak Ibu mau hadir di ruang ini. Saya sengaja buat reses pada hari ini di kantor camat. Pertama, sebagai ajang silaturahmi saya, biasanya saya hadir di kelurahan. Tapi hari ini saya ingin hadir di tiap kantor kecamatan. Kantor kecamatan Tengah, Utara, Pulau Ternate, Ternate Barat, Hiri, dan Pulau Ternate. Karena saya ingin bersilaturahim dengan lurah-lurah, Bapak Ibu sekalian, karena kalau cuma di satu kelurahan berarti satu lurah, tapi kalau di kantor kecamatan berarti sebagian besar lurah hadir. Sehingga saya keinginan hadir di kantor kecamatan ini supaya bisa tatap muka bersilaturahim dengan seluruh lurah yang ada di kecamatan Pulau Ternate. Dan ucapan terima kasih saya juga buat Bapak Ibu sekalian yang telah memilih saya menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2024-2029. Jadi terpilih lagi berkat Bapak Ibu sekalian. Walaupun memang saya beberapa kali pertemuan di Ternate Barat selalu ada permintaan maaf, Ibu maaf,
di kecamatan ini Ternate Barat ibu suara hanya segini, di kelurahan ini suara hanya segini. Saya bilang satu suara juga membawa saya menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Jadi satu suara juga sangat mahal. Satu suara itu sangat mahal. Contohnya sekarang Gerindra dan Partai Garuda lagi gugat di MK, itu hanya beda satu suara. Ternate Halbar ini kursi ke-12, sementara ini Garuda. Tapi beda Garuda dengan Partai Gerindra itu cuma satu suara, sehingga Partai Gerindra gugat satu suara itu. Katanya satu suara itu curang. Jadi suatu suara itu sangat berharga. Jadi orang bilang cuma dapat 2 suara, ya 2 suara itu juga membawa saya menjadi anggota DPRD. Jadi itulah. Jadi dibilang satu suara itu sangat berharga. Jangan dibilang di sini hanya satu suara. Ya alhamdulillah satu suara itu kalau banyak tambah-tambah yang lain juga jadi banyak. Jadi sedikit tambah sedikit jadi banyak. Itu yang dibilang, jangan dibilang cuma 1-2 suara hanya sedikit. Saya alhamdulillah di Kecamatan Pulau Ternate ini juga saya tidak kerja keras, tapi banyak orang pun masih ingat saya, itu alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah memilih saya sehingga saya terpilih lagi menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2024-2009. Saya di DPRD Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu anggota di Komisi 3. Komisi 3 itu membidangi infrastruktur, Bapeda, lingkungan hidup, pertambangan, perhubungan, Perkim, perumahan pemukiman. Jadi di Komisi 3 itu ada sekitar 12 orang. 12 orang itu 5 laki-laki dan 12 perempuan. Walaupun komisinya komisi laki-laki, tapi lebih banyak perempuan, lebih banyak ibu-ibu. Komisi 1 membidangi hukum dan pemerintahan, di sana ada 7 orang. Komisi 2 membidangi keuangan, ekonomi dan keuangan, di situ ada 9 orang. Komisi 4 membidangi kesra, agama, pendidikan, kesehatan, di situ ada 9 orang. Jadi terbanyak itu ada di Komisi 3 dan perempuan terbanyak pun ada di Komisi 3. Jadi kita di DPRD Provinsi ini sudah lebih dari 30%. Biasanya dibilang kuota 30%, tapi DPRD Provinsi kita ada 12 orang. Sudah lebih dari 30%. Reses ini setahun 3 kali. Setahun 3 kali di bulan Januari, April atau Mei dan September. Reses saya hari ini yaitu reses terakhir di periode 2019 dan 2024. Reses terakhir untuk periode kemarin. Tapi kalau sudah di September berarti reses anggota dewan baru. Kalau anggota dewan yang periode 2019 dan 2024 ini reses terakhir tahun ini. Ya bulan ini, di bulan Mei ini. Dan memang saya juga akui dalam beberapa tahun kemarin kondisi keuangan di provinsi agak melemah, karena memang saya juga ingin sampaikan memang defisit kita juga sangat besar, defisit kita juga bisa capai sampai 1 triliun. Bayangkan saja defisit Kota Ternate, defisit provinsi itu sudah sama besar dengan anggaran APBD Kota Ternate. DP defisit lebih banyak. Jadi defisit provinsi itu DP besar sama dengan anggaran Kota Ternate, APBD Kota Ternate yang 1 triliun. Di situ sudah bayar gaji, sudah bayar rutinnya, bayar program-program segala macam. Daudak itu ada di Kota Ternate 1 triliun. Itu di provinsi itu DP defisit. DP defisit itu artinya DP utang di program pemerintah, program di 2023, utang di 2022, utang 2021. Jadi masih banyak utang. Sehingga memang kadang anggota dewan yang hadir reses di tiap kelurahan itu ada yang dibilang reses ulang-ulang, tapi tidak pernah ada DP bukti. Reses ulang-ulang, tapi DP realisasi anggaran untuk programnya untuk usulkan terhadap. Itu juga saya ingin sampaikan, memang kita harus maklumi karena banyak kekurangan-kekurangan di provinsi, banyak hutan di provinsi, sehingga program-program banyak tidak jalan, ada jalan pun sampai sekarang tidak dibayar. Itulah provinsi sekarang. Tapi alhamdulillah di dalam beberapa tahun ini saya masih bisa jalankan tugas saya sebagai anggota DPRD, yaitu banyak program-program yang pemberdayaan. Program pemberdayaan itu memang selalu saya utamakan.
program pemberdayaan perempuan, program pemberdayaan nelayan untuk anak-anak muda. Ya, semua ujung-ujungnya untuk kesejahteraan keluarga. Itu yang selalu saya utamakan. Karena di Naker Trans itu banyak program-program yang untuk pemberdayaan. Mau perempuan, mau untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu yang buat kue atau nelayan-nelayan. Bahkan ada juga program yang saya usulkan, yaitu program untuk anak muda, yang kadang-kadang kan anak-anak muda yang berminat kerja di perusahaan tambang tapi tidak punya skill, karena perusahaan tambang sudah pasti butuh skill. Kalau yang tidak butuh, yang hanya melamar tidak punya skill, berarti itu yang kerja agak berat. Tapi kalau yang punya skill kayak bawa EXA, bawa grider, bawa PTR, bawa roda 10, itu ada programnya. Itu yang selalu juga saya usulkan. Saya usulkan untuk anak-anak muda. Jadi Bapak Ibu yang berminat, anaknya berminat untuk menjadi skillnya, belajar bawa EXA, untuk bawa grider, roda 10, bisa mendaftar. Karena itu juga saya usulkan untuk anak-anak muda. Karena skill itu yang penting untuk kerja-kerja di tambang. Jadi kalau ada yang berminat, nanti didaftarkan supaya di saat Naker Trans buka pendaftaran, sudah mulai pembinaannya, bisa didaftarkan, dan itu juga latihannya juga di daerah tambang lagi, bukan di sini saja, tapi daerah tambang lagi, karena memang skill itu kan dibutuhkan langsung ke daerahnya, ke lokasinya. Nah, itu program-program yang selalu saya usulkan. Memang banyak hal yang harus saya ambil dari Bapak Ibu sekalian. Ini insya Allah kalau ke depan 2025 ini kan kalau program diusulkan hari ini berarti kan bukan untuk tahun 2024, pasti diusulkan di 2025. Nah, program di 2025 ini yang insya Allah kita bisa sama-sama kawal. Tapi yang betul-betul skala prioritas, betul-betul yang urgen. Contohnya dari satu kelurahan, 1-2, karena memang setiap kita reses ini dikasih 8 titik, 4 titik di Ternate, 4 titik di Halbar, karena kita dapilnya Ternate Halbar. Di Halbar juga butuh kehadiran kita, butuh komitmen kita, jadi kita bagi 4 kali di Ternate, 4 kali di Halbar. Makanya tahun ini sekali ini saya langsung ke kecamatannya supaya di situ hadir beberapa lurah. Kalau cuma di satu kelurahan berarti satu lurah. Kalau di kecamatan berarti beberapa lurah. Memang yang saya lihat dari hasil musrembang selama ini kan sampai banyak yang agak kecewa. Hasil musrembang dari kelurahan ID kecamatan 10 usul 10 jadi sisa 5. Bahkan 5 ini sampai di pemerintah kota bahkan habis lagi, atau mungkin sisa 1 saja. 1 itu belum urgennya ada 5, ya yang diusulkan cuma dapat 1, bahkan tidak ada sama sekali. Ya itu karena memang masalahnya juga ujung-ujungnya anggaran. Pemerintah kota juga anggarannya agak minim, dan juga masalah juga defisit juga di Kota Ternate ada, tapi tidak sebesar untuk provinsi. Dan kita juga akui memang kesalahan terbesar ada di provinsi ini DBH, dana bagi hasil. Dana bagi hasil juga tidak terbagi merata untuk semua kabupaten. Bukannya soal merata, umpamanya contohnya dana bagi hasil untuk Kota Ternate ada 20 miliar. Dorang TG saja cuma kasih 5. 2-3 bulan kasih lagi 5. Padahal itu haknya Pemkot. Nah, inilah yang dibilang tidak disiplinnya anggaran, pengelolaan anggaran keuangan di provinsi. Sehingga saya sendiri, Pak Kaban Keuangan Pak Haji Matu sering telepon, "Ibu tolong dulu bantu tompi DBH dulu, tompi utang banyak." Itu bukan saja untuk Kota Ternate, Halteng Bataria, Halut Bataria, Morotai Bataria, Halsel Bataria, "Ibu bantu dulu tolong PDBH." Ya, saya juga sampaikan ke pemerintah di keuangan provinsi. Memang keuangan provinsi ada kasih, tapi tidak sebanyak yang hak mereka. Itu juga ada sedikit masalah dengan dana bagi hasil dari semua kabupaten kota. Saya rasa itu saja dari saya. Saya berharap ada masukan
usulan-usulan dari Bapak Ibu sekalian. Memang walaupun tidak semua diakomodir, tapi skala prioritas yang saya lihat. Saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Husni Bobeng yang sudah memberikan pengantar terkait dengan kegiatan reses, tujuan reses, fakta-fakta, dan tentunya segala yang berkaitan dengan reses anggota dewan. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mengutarakan aspirasi dari masing-masing baik kelurahan maupun RT RW yang mewakili, ataupun aspirasi dari Bapak Ibu selaku konstituen bisa langsung disampaikan, kemudian nanti ditindaklanjuti oleh Ibu Dewan, kemudian mana yang menjadi skala prioritas dan yang lebih diutamakan adalah kepentingan umum, kepentingan banyak orang. Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, kepentingan banyak orang bisa diusulkan selaku anggota Dewan Ibu ini di Komisi 3. Yang di luar itu pun boleh diusulkan karena nanti ada lintas komunikasi dengan pihak-pihak terkait apa yang menjadi penyampaian dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, ya silakan disebut nama dan dari mana Pak, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Samsudin, dari Jawa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Husni karena ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan di Jambula. Misalnya ada pembangunan lahan kuburan, kemudian saluran di depan kantor camat 300 meter lagi. Kemudian dari ibu-ibu majelis juga, ini salam untuk ibu, itu yang saya ucapkan terima kasih. Saya langsung saja Ibu, terkait dengan saran atau usulan dari kami, yaitu kalau di Kelurahan Jambula ini kita punya backwater yang di pantai itu sampai hari ini itu belum dibuat atau direalisasi. Itu lebih panjang kurang lebih 300 sampai 400 meter ya. Yang sudah dibuat itu 2 blok yang panjangnya kurang lebih 200. Karena kita lihat Ibu kondisi di pantai terutama di Jambula ini kan banyak wilayah juga. Kemudian yang kedua, saluran got ini yang ada di pinggir jalan di sepanjang Kelurahan Jambula ini, mulai dari RT 1 sampai RT 8 itu hari ini kondisinya memang rusak. Jadi ada 2 item yang kami usul kepada Ibu. Barangkali itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain silakan Pak. Baik, dan duduk saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul, saya Lurah Kelurahan Mediani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman telah hari melakukan reses di kecamatan kami. Yang ingin saya sampaikan adalah menyangkut dengan kebutuhan dan urgen yang dialami oleh masyarakat kami di lingkungan Kelurahan Purwomedaya. Berarti Kelurahan Purwomedaya itu secara geografis ada 3 jalan yang menuju ke jadi untuk jalan yang terakhir di bawah, jalan yang kedua, kalau memang tidak diantisipasi dengan membuat setapak, otomatis secara perlahan maka orang yang ada di belakang jalan ketiga di sana, yang jelas mereka punya roda 2 tidak bisa masuk ke dalam dan akhirnya terparkir di tengah jalan. Dan itu tinggal 2 rumah. 2 rumah ini kalau di mana mereka hanya membuat teras saja, otomatis akses untuk ke belakang itu sudah tidak ada. Untuk itu membutuhkan setapak yang kurang lebih 70 meter. Jadi barangkali dengan adanya itu, karena ini ulang-ulang itu di RT berapa Pak? di RT 4. Ya. Ya, setapak Bu. 70. Dan yang kedua adalah yang menyangkut dengan pemukiman atau rumah warga yang tidak layak.
barangkali pada kesempatan ini ada sekitar 3 atau 4 rumah yang kami butuh perhatian dari pemerintah, khususnya Ibu selaku Dewan Perwakilan Rakyat. Barangkali setelah dari sini mungkin saja bisa kita share itu nama-nama yang punya rumah yang tidak layak huni itu. Saya kira itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mungkin kita ke ibu-ibu dulu biar ada ibu yang di depan. Ibu dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Samuda, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kastela. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin hanya ingin memberikan sedikit permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kastela. Kebetulan saya adalah staf baru yang dilantik kemarin. Sekejap mata yang saya dapati di Kelurahan Kastela, mohon izin Pak Lurah, di samping masjid Jalan Raya Kastela, di samping masjid itu ada selokan, ada got. Di dalam selokan itu ada pipa induk air yang kalau terjadi hujan, pipa itu menghambat air, akhirnya dia tumpah. Lama kelamaan bisa merembes di rumah warga karena di samping masjid itu tidak ada selokan, tidak ada got untuk yang bisa perantara untuk dia jalan air. Saya sudah tanyakan kepada masyarakat di sekitar, katanya sudah pernah diusulkan di PU provinsi, cuman dilihat saja sampai sekarang belum ada tindak lanjut itu. Saya hanya memohon kalau memang ada kesempatan ini, mohon agar mengambil tindakan bagaimana supaya air tersebut dia tidak sampai soalnya air itu aksesnya ke dalam, kalau dia mengalir sampai di dalam pantai Kastela, daerah wisata. Di situ nanti dia tergenang, soalnya di samping-samping itu tidak ada selokan. Mungkin itu saja agar bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak yang di belakang. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nini, Ibu Sek dan teman-teman lurah. Nama saya Maruf Misalnya, Lurah Rua. Perlu saya sampaikan ke Ibu Nini bahwa Rua itu kelurahan yang hari ini merupakan sentral perikanan tangkap. Jadi saya perlu saya sampaikan bahwa perahu nelayan yang ada di Rua itu yang 10 sampai 26 GT itu kurang lebih 17 biji, 17 unit. Perahu 2 GT sampai 3 GT kurang lebih 60. Jadi total nelayan di Rua itu kurang lebih hari ini itu kurang lebih 300 orang. Dari armada atau alat perahu tadi bisa menampung tenaga kerja kurang lebih 700 orang. Jadi program prioritas untuk pemerintah, kelurahan dan masyarakat di Rua itu lebih condong ke laut. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa terkait dengan program di Rua yang kemarin saya coba kawal di Musrembang sampai ke Musrembang Kota, yang disusun itu adalah Tambat Labu. Lagi-lagi ketika 2023 di Musrembang Kota sudah deal, tapi kelihatannya realisasi kegiatan 2024 itu terada. Jadi ini yang jadi persoalan. Karena untuk yang tadi saya sampaikan tadi perahu cukup banyak. Jadi untuk Tampak Labu jadi persoalan. Terus yang berikut lagi bahwa hari ini nelayan Rua itu kurang lebih sudah pasang rompong 100 biji lebih. Jadi saya total itu ikan kalau dalam satu hari, satu trip, satu kali tangkap itu 30 sampai 40 ton. Ini menjadi persoalan. Terkait dengan regulasi semua sudah didorong untuk bongkar di PPN. Tapi ketika kembali ke bawah untuk balabu itu jadi persoalan. Tadi saya katakan bahwa barang ini sebenarnya dia sugem di 2023.
Musrembang Kota 2024 realisasi kegiatannya terada. Jadi kalau memang ini saya sampaikan bahwa mungkin Ibu Nini bisa bantu bahwa Rua itu kalau ditata baik-baik bisa melahirkan simpul ekonomi baru. Jadi tadi saya sampaikan bahwa 30 sampai 40 ton per hari kalau itu over. Saya sudah diskusi dengan teman-teman di Perikanan terkait dengan regulasi. Mereka sampaikan bahwa regulasi memang layak untuk di Rua, tapi lagi-lagi kebijakannya seperti apa, mungkin Ibu Nini bisa sampaikan ini ke teman-teman agar Rua itu bisa dilibatkan dalam tadi tempat tabung itu yang dibutuhkan. Yang kedua itu terkait dengan jalan produksi. Saya kemarin Ibu sudah sebenarnya jalan produksi perikanan yang di pinggir pantai juga yang kemarin di APBD provinsi, cuma tadi Ibu bilang defisit cukup besar, saya memahami itu. Mungkin Ibu bisa bantu untuk 2025 ke depan. Mungkin itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi Bapak. Yang kami hormati Ibu Nini selaku anggota Dewan Provinsi Maluku Utara, Ibu Sek yang kami hormati dan moderator dan Bapak Lurah serta para undangan sekalian yang berbahagia. Baik, tadi saya ada sedikit menangkap Ibu mengatakan bahwa ada defisit atau celah inflasi yang ada di di Provinsi Maluku Utara. Artinya bahwa defisit itu kan belanja lebih besar daripada pendapatan, timbulnya defisit atau inflasi. Nah ini mungkin kalau tolong lihat ya pandangan mata atau orang selaku masyarakat, ini karena memang potensi-potensi yang ada di Maluku Utara ini belum digali secara optimal, sehingga ini fungsi daripada Ibu selaku anggota Dewan Provinsi bisa melihat itu penyebab daripada banyaknya infrastruktur maupun pengadaan tadi yang tidak jalan itu karena memang di provinsi itu ada sumber daya manusia yang belum dikelola secara optimal. Kenapa kita punya daerah ini kan kaya? Kenapa muncul defisit sampai hampir APBD Kota Ternate sebanyak 1 triliun? Ini menjadi penyebab. Sehingga kita bisa melihat bahwa banyak tambang, banyak bisa di semacam di tiap daerah bisa diverifikasi membuat apa gitu, kayak macam Ternate dibuat apa, kabupaten lain bisa dibuat apa, sehingga jangan ada tumpang tindih program yang saling mendompleng gitu, sehingga ada semacam inovasi di tiap-tiap daerah, sehingga kita bisa meningkatkan kita punya pendapatan daerah. Jadi itu. Kemudian yang kedua, mungkin tadi saya bisa tambahkan dari Bapak Lurah Jambula mengenai Blackwater. Kami kemarin waktu saya masih jadi lurah itu kita membuat dapat Blackwater itu kita ambil batu dari Kelurahan Jambula dengan janji bahwa nanti dibuat di Jambula. Akhirnya masyarakat mengiyakan. Kira kemarin masyarakat tidak mau untuk mengambil batu, sehingga kalau boleh mungkin dari Ibu ini bisa mengusulkan ke pusat melalui kementerian sehingga alokasi untuk Blackwater bisa diterrealisasi karena berdampaknya cukup luas sehingga pada para nelayan dan penduduk yang mendiami di daerah pesisir pantai. Mungkin saja bisa dipakai pola baru kalau tidak ada batu, karena memang di sekitar Jambula ini kemarin kan ada permasalahan batu. Bisa dipakai semacam teknik baru yang bisa dibuat kayak macam di kota-kota besar, dibuat macam cor-cor begitu, terus buat batu itu kan bisa, sehingga itu bisa direalisasikan. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup untuk aspirasi yang masuk pada sore hari ini. Mungkin saya breakdown tadi ada beberapa hal yang menjadi aspirasi warga kelurahan. Yang pertama dari Jambula itu ada terkait dengan Blackwater sekitar 300 sampai 400 meter. Kemudian drainase dari mulai RT 1 sampai 8 yang sudah mengalami kerusakan.
Kemudian di Fora ada jalan setapak sekitar 70 meter di RT 4 dan rumah tidak layak huni yang nanti bisa dibantu pembangunannya. Kemudian di Castella sendiri ada drainase samping masjid yang ada pipa induk air ya di dalam drainase tersebut. Jadi ini mau diupayakan untuk dipindahkan pipa induknya atau Oke. Baik. Kemudian dari Rua ada sentral perikanan tangkap yang punya potensi nelayan dengan hasil ikan 30 sampai 40 ton per hari terkait dengan tambatan perahu serta jalan produksi perikanan. Dan yang terakhir mungkin sama dengan tadi breakwater ya yang punya upaya solusi seperti apa. Baik Bu, mungkin bisa disampaikan terkait dengan aspirasi yang masuk tadi. Baik, saya mencoba untuk jawab satu-satu. Pertama dari Jambula, breakwater yang ada di Jambula ini belum ada sama sekali. Sudah ada, sisa tambah. Oh, sisa tambah ya. Habis jadi cuma makanya tanya. Oh, jadi butuh DP tambahan 200 meter. Oh, 400 meter. Oh, sudah ada 200. Oh. Kemarin yang kerja apa provinsi? Oh, APBD. BWS ya memang itu sudah wilayah BWS punya. Mesti BWS, tapi juga nanti saya sampaikan. Tadi juga saya ada ketemu dengan orang BWS untuk masalah di Kakome. Nah, jadi nanti saya sampaikan di BWS bahwa memang itu juga bisa bikin setengah-setengah, harus tambah lagi 400 meter karena itu memang kalau sudah begitu anggarannya sudah kecil sudah. Anggaran sudah agak besar. Begitupun saluran di jalan sepanjang Jambula. Jadi itu tidak ada saluran ya? Oh, rusak. Ya memang kalau saya lihat pemerintah kota dalam 1 tahun lalu, tahun ini perbaiki di selatan, perbaiki di tengah. Kayaknya di pulau belum ada perbaikan di jalan untuk ke saluran-saluran. Kemarin pemerintah kota fokusnya di selatan untuk perbaiki saluran-saluran di sepanjang jalan utama. Nanti juga saya bangun komunikasi lagi ya supaya bisa masuk di program 2025. Walaupun memang antara sekaligus tapi bertahap. Kalau dari Fora Setapak ini di RT berapa? RT 4. 70 meter ya. Oke. RT LH ini berapa rumah? 4 rumah. Ya barangkali saya terpernah reses di Fora. Iya itulah kemarin tuh rencana mau reses di Fora terjadi lagi padahal su masuk dalam perencanaan saya. Tapi terjadi lagi. Memang setiap tahun itu saya ada bangun rumah tuh sekitar 3. Tiap tahun pasti saya bangun RTLH tuh ada 3. Tahun 2023 di Taduma Afe Taduma. Saya bangun 1. Castella juga pernah bangun 1. Selanjutnya di Salero, di Sangaji. Jadi tiap tahun alhamdulillah program saya itu membangun RTLH, rumah tidak layak huni. Jadi untuk Moya Fora 4 rumah. Tapi nanti 2025 ya. Kalau 2024 tak mungkin. Perpipaan nanti tuh harus baca cerita di orang PU nih, orang perpipaan karena ini juga masalahnya debit air kan besar. Baru kalau pipa sudah menghalangi berarti dia bisa tumpah. Iya itu juga orang cuma sekedar datang bikin hati senang.
Nanti saya coba lapor lagi ya. Yang datang itu siapa? Ada kenal Palu? Oh, Palu terada. Orang provinsi. Terus tempat ini Labu ya. Untuk nelayan ya, ini harus diutamakan ini. Tempat Labu saja terada. Sekian lama ini tidak pernah ada usulan itu. Memang kalau dari Muskelema tak mungkin juga. Dari 2020. Ya, ini juga pasti anggarannya terlalu kecil. Jadi harus bicarakan di provinsi. Atau juga memang kalau punya proposal itu bahkan bisa sampai di anggaran pusat. Karena itu juga harus anggaran pusat karena butuh anggaran besar lagi. Itu kira-kira berapa panjang ya DP itu? Panjang sekitar 50 meter itu 1 miliar. Oh, itu cuma 50 meter ya? Apa bisa? Maksudnya kalau cuma 50 meter berarti kan cuma pendek itu 50 meter. Di pantai itu memang sekitar 50 meter. Lebih panjang lebih bagus. Karena di luar itu susu dengan besar. Oh begitu. Oh jadi butuh DP tempat berlabuhnya sekitar 50 meter itu ya. Berarti secara besar anggarannya kalau cuma 50 meter, saya itu bayangkan mungkin 300 meter itu tempat berlabuhnya, padahal cuma 50 meter. Berarti bisa itu masuk di anggaran Pemkot. Tapi kalau cuma 1 miliar ya coba-coba dulu, tong usul lagi dari provinsi punyanya. Kalau kota terbikin nanti provinsi yang bikin lagi. Iya bikin proposal aja, bikin proposal. Nanti saya usul di provinsi. Selanjutnya mengenai defisit, tadi singgung ini defisit. Ya memang kalau kita lihat sumber daya alam yang ada di Maluku Utara nih, ini negeri ini paling kaya, punya sumber daya alamnya sangat luar biasa. Tapi ada tapinya. Bahkan kabupaten yang termiskin ada di daerah lingkar tambang. Jadi dari semua 10 kabupaten ada di Maluku Utara, yang termiskin itu ada di Halting dan Halting. Padahal itu wilayah tambang, wilayah lingkar tambang, tapi daerahnya paling termiskin. Ya karena memang tidak rakyat di sekitar itu dana-dana CSR-nya tuh hanya minim sekali dari orang-orang tambang, dari perusahaan tambang, minim sekali untuk daerah masyarakat lingkar tambang. Begitupun untuk PAD untuk dari seluruh perusahaan tambang. Sebenarnya kita juga, saya sendiri orang dari Komisi 3 tuh sudah berulang-ulang baku dapat dengan orang tambang. Bagaimana untuk PAD-nya, bagaimana untuk masyarakatnya, perhatian dari perusahaan tambang. Tapi kadang-kadang perusahaan tambang ini, dorang yang ada ini kan dorang merasa bahwa orang ini kan tidak peduli, aturan-aturan juga semua, undang-undang semua juga keluar dari pusat. Jadi kita di daerah ini tidak berdaya karena aturan-aturan pertambangan ini, izin-izin pertambangan ini semua keluar dari pusat. Makanya dorang itu merasa besar bahwa orang ini semua orang pusat, semua tong lewat pusat. Nah itu makanya di daerah ini dapat paling kecil, dapat cuma sekian persen. Dorang bahkan kelabui orang lagi dengan dorang alat-alat beratnya. Padahal tiap alat berat itu ada DP pajak. Dorang kelabui bahkan alat beratnya dan trek-treknya itu dia punya plat itu plat luar semua. Jadi daerah luar yang dapat DP pajak, daerah kita terdapat DP pajak. Jadi curangnya luar biasa nih tambang yang ada. Kita sudah berulang-ulang
masuk sampai ke dalam. Begitupun orang punya pajak air permukaan, curangnya lagi. Apalagi ini, aduh, mau masuk aja susah. Orang yang dewan ini masuk saja, cuma duduk di baku apa di tempat apa satpam. Jadi betul-betul orang terpeduli dengan orang. Nah, semua ini juga dari orang pemimpin daerah, semua dari orang kepala daerah, gubernur. Jadi mudah-mudahan ke depan orang dapat pemimpin daerah yang bagus, gubernur yang bagus, supaya lihat orang di daerah ini. Kalau gubernurnya lemah, ya sudah selesai, rakyatnya begini-begini sudah. Padahal orang di daerah paling kaya. Di angka pertumbuhan paling tertinggi ini 27% untuk Maluku Utara. Tapi di dalam data orang ini sekitar cuma 3,5%. 27% itu daerah pertambangan yang orang luar yang rasakan. Ya orang hanya diuntungkan dengan orang tenaga kerja yang masuk di ini. Itu pun kasihan. Tenaga kerja betul-betul dikuras. Makanya tenaga kerja kasar. Makanya saya selalu usulkan untuk pelatihan untuk skill, yaitu untuk tompi anak-anak muda. Anak muda masuk ke sana medon tarapandang enteng karena punya skill, betul-betul tenaga dibutuhkan. Tapi kalau memang untuk tenaga kasar ini kasihan. Anak-anak ini cuma ke sana 1-2 bulan lari pulang karena memang kerjanya cuma kerja kasar. Ya orang punya daerah, tuh jadi budak di tompi negeri sendiri. Dorang cuma yang orang-orang dari luar dapat posisi yang enak-enak, baru orang punya negeri dapat yang tenaga kasar. Itu yang selalu orang sampaikan, bahwa kalau selama orang kepala daerah, pemimpin daerahnya lemah, pemimpin daerahnya tidak peduli, ya selamanya kita harus hanya begini-begini saja. Padahal daerahnya daerah kaya. Ya mudah-mudahan. Jadi kalau orang dari dinas Dispenda selalu turun, bikin bakaras pada orang untuk tarik pajak. Yang orang punya pajak, tunggakan pajak di beberapa perusahaan tambang, itu hitungannya tuh bukan saja 1-2 miliar, bukan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, bahkan triliun lagi. Tapi bagi orang juga hanya tege-tege. Orang bilang tege-tege saja untuk daerah. Daerah telah merasakan apa yang orang sudah ambil, bahkan ambil dan tiap tahun itu bahkan triliun ya. Don gali dari kompi daerah, tapi DP akhir orang dapat apa? Nah, ya mudah-mudahan doa lah dapat kompi kepala daerah ke depan yang bagus supaya bisa lihat kompi daerah, lah kompi rakyat bisa sejahtera gitu. Saya rasa itu saja. Mungkin ada yang mau sampaikan juga. Ini cerita nih badak tadi kipas nih panas. Nanti ditulis saja ya. Nanti tulis saja kalau ada masukan, tulis saja supaya masih di saya pokir. Karena ini pokir ini lagi karena saya pokir ini penyampaian pada hari ini bukan sekedar penyampaian tapi laporan resmi. Saya laporan resmi sampai di paripurna, laporan resmi masuk di program pemerintah provinsi, laporan resmi pun masuk di, kalau orang usul berarti masuk dalam keuangan daerah. Berarti laporannya resmi, bukan sekedar penyampaian, saya ambil data langsung disimpan dibuang. Tapi ini laporan resmi masuk di dalam SIPD. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Terima kasih. Mungkin terkait dengan apa yang diusulkan oleh Bapak-Bapak Lurah tadi dan juga Kepala Seksi, memang dari sekian kali pelaksanaan musrembang itu usulan ada yang diakomodir, ada juga yang tak ada. Jadi memang kalau untuk Pak Lurah Ruap ini dari berapa tahun kemarin sudah bersuara terkait dengan Tambat Labu ya, karena memang di ruas sana itu kurasi ini motor ikan tuh banyak di sana. Ya, biasa kalau kalau dorang biasa selesai kalau selesai ini dari tangkap ikan biasa balik tuh full di sana di
di pantai, tapi memang ada bongkar di Bastion, tapi setelah itu balik lagi di Rua. Mungkin yang saya mungkin prioritaskan untuk mungkin tambahan untuk Ibu Nini, mungkin dari Rua punya kalau boleh bisa dibantu untuk ini disampaikan saya ya, sebagaimana yang Pak Lurah sudah sampaikan untuk melaksanakan proposal, karena Pak Lurah ini untuk proposal tempat labu itu seberapa kali Ibu masuk di turun sini bawa ke atas, tapi tapi memang mungkin belum rezeki, jadi ya insya Allah saya. Nah, mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu mungkin aspirasi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah seperti disampaikan oleh Ibu Nini tadi akan ditindaklanjuti, dicatat, kemudian nanti dibawa pada sidang paripurna DPRD provinsi, dan segala yang menjadi prioritas akan pastinya ditindaklanjuti lebih dahulu. Dan semoga apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu para konstituen pada sore hari ini bisa memberikan perubahan ke depan untuk khususnya kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk mengikuti kegiatan reses Ibu Sri Bopeng. Oh, masih ada Pak? Ya. Tadi Mike, tolong. Mike tadi satu bisa tolong. Iya, terima kasih. Sebelum saya mohon maaf, saya kira kali mesti lanjut. Jadi saya, Ibu yang saya hormati, Ibu Sekcam, Pak Moderator, Pak Lurah, rekan-rekan kepala seksi di kelurahan atau kecamatan Pulau Ternate yang saya hormati, mungkin di sini di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa saran dan satu hal yang jadi usulan saya terkait dengan apa yang telah disampaikan Ibu Ning terkait dengan pertama adalah dana pokir tadi. Kalau di 8 titik saya sarankan kalau boleh, kan di dalamnya kan kita tidak tahu nih 8 titik itu yang terrealisasi dari periode Ibu Ning kemarin itu terrealisasi berapa. Saya berharap bahwa di Kecamatan Pulau Ternate setidaknya kalau misalkan itu dari sekian titik tadi, misalnya Kecamatan Pulau Ternate mungkin agak minim, tolong ditingkatkan. Karena Ibu Ning seperti yang saya punya Lurah Jambula tadi sampaikan, itu Ibu Ning ini kalau untuk wilayah Pulau Ternate itu kita dari semua dewan itu kita lebih tahu Ibu Ning. Artinya pokoknya sudah saya tidak bisa bahas lah, tapi paling tidak paling banyak tahu. Jadi saya kira setidaknya ada progres atau mungkin secara itu tadi 8 titik dari daerah pemilihan 1 Ternate dan Pulau Ternate dan Halbar. Saya kira orang di pulau ini kalau boleh jadi skala prioritas juga. Kan Ibu Ning lebih tahu, kan orang ini yang konstituen tuh tidak tahu berapa sih realisasi progres yang dilaksanakan oleh Ibu Ning. Nah itu yang menjadi catatan pertama. Yang kedua terkait dengan rehab rumah tadi RTH. Saya ingin sampaikan, walaupun ini secara pribadi, tapi paling tidak saya punya Lurah juga ada, bahwa ada salah satu, saya berharap bahwa di periode ini mungkin kami dari Jambula itu ada satu warga yang ada di lingkungan RT 2, itu dia itu selama ini setelah wafatnya dia punya suami, itu dia hidup dengan 2 anak, tanggung jawab 2 anak, sampai sekarang dia bakos. Kalau saya bilang rumah tidak layak huni, dia itu bukan status rumah tidak layak huni, tapi rumah tidak bisa tinggal. Karena waktu itu dia laki masih hidup, masih bacor, rembalo dan sebagainya. Sehingga orang di lingkungan ini, karena pemerintah kelurahan sudah
berupaya untuk ini tapi dia tertabrak dengan tata aturan dia persyarat. Misalnya harus dia tinggal dulu, atau mesti dokumentasi deh. Tapi dia kan tidak bisa tinggal. Jadi itu upaya bagaimana sehingga lingkungan itu, saya dalam hal ini saya bertindak selaku karena saya di situ juga ketua lingkungan. Saya kalau boleh tom sama-sama tom berusaha bagaimana karena semua aturan di lingkungan so bagus tapi dia tidak ada. Tapi begitu tom mau rencana mau bantu dia, karena orangnya ya secara emosional mungkin kurang begitu menerima, artinya jangan sampai di belakang hari kondom bilang alah cek kita tidak mau orang bantu kita begitu di belakang hari, itu gara-gara tom bantu. Jadi saya memaklumi karena mungkin ya karena dari dia punya ini juga tuh. Jadi saya kira satu yang paling barangkali ibu bisa ini di Jambula itu satu dia itu sampai sekarang dia bakos anak 2 kasihan. Jadi saya kira kalau bantuan itu kalau misalnya dari pemerintah atau dari mana itu dia sudah bicara, tapi kalau dong tom masyarakat dia bicara. Dia bilang dia tidak mau karena mungkin ya begitulah tadi saya dengan berbagai alasan. Kemudian iya itu satu. Jadi yang saya perkuat lagi tadi yang Pak Lurah dan Pak Lurah mantan tadi sampaikan bahwa terkait yang Blackwater itu karena sekarang di beberapa bulan kemarin lo so bikin jalan sekitar hampir 300 meter. Kalau itu tidak dicepatkan atau diselamatkan itu luar biasa, aset itu juga rusak. Ya, saya kira ini menjadi itu. Tapi nanti diusulkan dari kementerian karena ini APBN. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nining dari Dewan Ibu Sek. Saya langsung saja. Ibu menyangkut dengan usulan saya waktu itu 2022 kalau tidak salah di Reses Durpedu. Waktu itu saya baru menjabat kurang lebih 2 bulan. Dan proposalnya itu saya serahkan langsung kepada Ibu, masih ingat ada, cuma saya sampaikan saja menyangkut dengan dan jalan produksi, jalan produksi itu sampai sekarang masyarakat juga bertanya-tanya ke saya bilang ini kan sohari, malam itu saya serahkan, jadi itu nanti Ibu saja, jadi itu yang perlu saya tanyakan kepada Ibu, karena di sana saya membutuhkan sekali jalan produksi. Dan dari Ibu saya berharap supaya mungkin di akhir masa jabatan Ibu yang lama masuk ke masa jabatan yang baru, saya harap yang baru yang lama mungkin suhu ini, yang baru bisa dengan clear Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau RTLH yang Jambula ini itu tanah milik pribadi, milik pribadi ya. Sekarang posisi tanahnya bangunan sudah, iya maksudnya bangunannya posisinya sudah sampai di mana? Oh di Malu separuh, tapi susu suntilan aja. Boleh. Nanti saya kasih masuk sama-sama. Memang RTLH ini tiap tahun daftar antri banyak, tapi saya mau lihat dulu mana yang paling butuhkan. Maksudnya paling butuhkan ada yang memang janda, ada yang memang dia punya anak banyak gitu. Bahkan kemarin yang di AV punya tuh. Di akhir punya saya bangun itu yang belum bilang malam. Nah itu malah di rumah tuh saya yang bangun. Karena dong bilang kata dia tarada rumah ku manumpang pak dia kakak kan. Rumah itu dia dan DP anak harus tinggal sudah saya bangun. Itu tahun 2023 saya bangun malam di rumah. Habis itu di apa lagi di Salero. Jadi memang saya lihat dulu di situ kalau memang dia janda, dia ke anak berapa, dia pikir memang betul-betul paling mendesak sudah, paling urgent sudah harus bangun. Nah, itu saya bangun. Jadi insya Allah saya kasih masuk di program 2025, 2024 ada. Memang 2024 ini program RTLH orang sengaja tara programkan karena ya sementara ini kan kita lagi kapuru kan, jadi pemerintah lagi sakit. Anggarannya terlalu ini jadi jatah-jatah dari setiap anggota dewan itu menurun. Kita biasa dapat sampai lebih-lebih pembahasan anggaran 2023 ya kita dikasih jatah sedikit-sedikit, berarti kita tak bisa bikin RTLH karena ada usulan RTLH.
Insya Allah di 2025. Asal yang penting orangnya bersedia lagi, yang orangnya tak bersedia lagi. Itu lagi. Itu saja tadi. Dengan yang tadi di Dorpedu jalan produksi itu memang sudah usul jalan produksi. Saya lihat ini jalan-jalan produksi itu masuk di jalan pertanian ya. Itu jalan pertanian, jalan tani ya. Jalan tani ini dari tahun ke tahun ini kan usulannya banyak jalan tani. Ya, jadi mau bilang bagaimana ya, akhirnya masuk daftar antri lagi jalan tani ini. Baru juga pemerintah itu jalan tani itu yang kemarin harusnya masuk di pertanian, tapi sekarang sudah masuk di PUPR. PUPR sudah tangani itu jalan tani. Ya berarti betul-betul orang harus kawal lagi. Baru juga jalan taninya agak panjang untuk ke Dorpedu punya agak panjang. Itu yang bilang 1 kilo saja DP anggaran sudah bunyi sudah 2-3 miliar 1 kilo. Jadi sekitar 3 kilo ya? 1 kilo ya? Oh iya, Dorpedu 1 kilo. Oh yang lalu di Rua kan? Rua yang ada jalan tani lagi terada? Oh Castella ya? Castella yang ada jalan tani. Ada beberapa kelurahan memang ada usul jalan tani. Itu sudah kasih masuk. Tapi ya sudah berarti itu masih mau bersabar lagi Pak Lurah. Karena waktu itu saya bikin apa ya? Untuk untuk Dorpedu pagar kuburan juga ya Pak Lurah, mantan Pak Lurah nih, Lurah Dorpedu nih. Pagar kuburan kan saya bangun pagar kuburan juga. Dan ada bantu pemberdayaan itu ibu-ibu lagi ya. Nah, ibu-ibu lagi. Jadi kalau Dorpedu juga saya sudah familiar, saya sudah dekat dengan orang Dorpedu. Jadi beberapa kali bantuan juga untuk orang Dorpedu. Rua yang belum pernah, kayaknya Rua ini belum pernah. Insya Allah nanti saya akan coba-coba untuk tanpa labu. Saya rasa itu saja. Masih ada lagi? Pas sudah? Baik Bapak Ibu, yang terpenting Ibu sudah mencatat kemudian nanti berupaya untuk masukkan dalam agenda Ibu dalam rapat paripurna nanti untuk tahun anggaran 2025. Jadi mohon bersabar apa yang menjadi permintaan Bapak Ibu di kelurahan masing-masing, dan yang terpenting adalah untuk kepentingan orang banyak, kepentingan umum akan selalu diprioritaskan. Kita akhiri program reses kita di siang hari ini dengan sebuah pantun. Makan roti meses di saat santai, tambah bahagia dan gula merahnya. Sore ini reses di Kecamatan Pulau Ternate, warga bahagia dapatkan berkahnya. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Gamalama TV, mitra kami yang pada hari ini juga meliput kegiatan reses Ibu Husni Bopeng SIP MSI, kepada Bapak Ahmad Pikal dan Bapak yang bertugas di sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih Bapak Ahmad Pikal dan Bapak Febri. Ada sedikit uang pengganti transport untuk para peserta, dan nanti kita foto bersama dengan Ibu di depan sini, depan spanduk. Iya.
Iya, kalau sudah nanti tolong ke depan semuanya, bapak-bapak mungkin di atas, ibu-ibu di bawah. Kita foto bersama dulu dengan ibu. Mari bapak-bapak, ibu-ibu jangan dulu keluar, kita foto bersama dulu dengan Ibu Nini. Mari ibu-ibu, bapak-bapak di depan, bapak-bapak di atas. Ya, tuh. Bapak-bapak kan biasa di atas tuh, jadi bapak di atas, ibu-ibu di bawah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada warga Kecamatan Pulau Ternate yang telah memilih saya menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2024-2029. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Pak Lurah, Ibu Sekcam yang telah berpartisipasi pada agenda saya, agenda reses anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada sore hari ini di kantor Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga saya mendapat banyak masukan-masukan dari lurah-lurah yang selama ini saya tidak pernah tahu tentang kondisi yang ada di tiap-tiap kelurahan. Alhamdulillah masukan-masukan ini menjadi aspirasi saya yang saya akan bawa di DPRD Provinsi Maluku Utara.